5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kami dari tim Texmaco saat ini kami akan melakukan presentasi tentang penelitian pengaruh tekanan pada deformasi dice menggunakan frame analysis. Sebelumnya kami perkenalkan dari tim kami. Pertama ada Rifki Putrawaloyo, kemudian ada Dana Manasaraja, kemudian saya sendiri Sukiyadi. Kami dari jurusan Teknik Mesin semester 5 STT Texmaco Subang. Pada presentasi kali ini materi kami adalah yang pertama adalah pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan. Bab kedua adalah tinjauan pustaka, isi tentang frame, kemudian cold box steel, kekuatan bahan, kemudian adalah deformasi material. Yang ketiga ada metode penelitian, berisi tentang pengumpulan data, simulasi dan analisis kami. Kemudian yang terakhir adalah penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi. Pada slide ini adalah tentang pendahuluan. Kami akan belajar tentang standing dice, di mana standing dice adalah sebuah peralatan untuk mencetak sebuah produk dengan metode pengolesan, di mana bahan baku akan dipres di antara dua dice atau cetakan, sehingga dari proses pengolesan itu diharapkan akan terbentuk model atau pola seperti dice. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah antara lain desain model standing. Untuk proses produksi selayaknya harus mendapatkan perhatian yang lebih. Kesalahan desain, material dan perhitungan kekuatan material dapat berakibat fatal pada saat standing dice sedang dipakai untuk produksi. Yang kedua, material. Material itu harus memenuhi kriteria untuk proses standing. Yang ketiga, ada pengujian dan analisa, baik secara langsung maupun dengan simulasi, sangat diperlukan untuk mengatasi kegagalan fungsi dari standing dice. Keempat, ada simulasi FEM atau finite element method yang dapat menjadi sebuah jalan singkat untuk melakukan pengujian dan analisa tanpa harus membuat dahulu standing dice-nya. Ini akan sangat menyingkat waktu dan tentu saja menyingkat biaya. Slide berikutnya adalah rumusan masalah dengan pembahasan. Pertama adalah simulasi kekuatan bahan dengan FEM. Yang kedua adalah cold box steel atau proses pengerjaan dingin. Yang ketiga adalah kekuatan bahan. Keempat adalah standar baku, tekanan kerja dan toleransi produk di area produksi. Kemudian slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami Dana Manasar. Dipersilakan. Kita langsung masuk ke dalam frame analysis. Frame analysis merupakan finite element method, adalah salah satu metode pengolahan data numerik yang memanfaatkan operasi komputer untuk menyelesaikan dan mensimulasikan permasalahan dan perhitungan berkaitan dengan sifat fisik material. Tentunya kita memerlukan software untuk memperbaiki objeknya dan tentunya aplikasi frame-nya sendiri. Lalu yang kedua, model yang akan disimulasikan dikonversi ke dalam bentuk mesh. Seperti pada gambar dapat kita lihat reservoir. Di situ ada perbedaan warna. Semakin rapat ukuran meshnya, maka semakin akurat hasil simulasinya. Dengan menggunakan frame, perhitungan analisa material dapat diselesaikan dengan cepat dan akurasi tinggi. Setelah kita mengetahui metode frame analysis, kita lanjut ke dalam pengaturan materialnya, yaitu cold box steel. Cold box steel merupakan proses pengerjaan produk dengan suhu di bawah 200 derajat Celcius. Jadi dapat dikatakan dikerjakan dalam kondisi dingin. Dengan kata lain, pada proses ini baik material maupun peralatannya tidak ada proses heat treatment saat produksi berlangsung. Yang termasuk dalam proses ini ada beberapa, yaitu blending, drawing,
cold extrusion, fine blanking, cold forging, cold forming, cold rolling, dan sharing. Namun di dalam pengerjaan bentuk steel tidak terlepas terdapat beberapa kendala, yaitu deformasi plastik, adanya kausan, adanya crack atau keretakan, dan adanya scratch atau lecet. Lalu setelah kita mengetahui proses pengerjaan apa yang akan kita gunakan, kita harus berlanjut dalam pembahasan kekuatan bahan. Kekuatan bahan terdapat modulus elastisitas atau modulus yang dalam hal ini penting untuk perhitungan dan simulasi frame analysis, di mana nilai ini dapat kita peroleh dari pengujian bahan maupun dari data teknik dari pembuat material tersebut. Modulus elastisitas ini dirumuskan sebagai berikut. Modulus elastisitas sama dengan tekanan dalam satuan megapascal dibagi dengan reganan dalam satuan meter. Lalu untuk tekanan sendiri merupakan gaya dibagi luas penampang dari permukaan tersebut. Lalu reganan merupakan hasil bagi antara delta L dibagi L, yaitu selisih panjang dibagi panjang awal. Kita perlu pahami juga adanya sifat elastis dan plastis pada material. Secara umum, daerah elastis dan plastis dapat dilihat pada gambar diagram di atas. Terdapat hubungan antara tegangan dan reganan yang mempengaruhi deformasi material. Nah, sifat elastis adalah jika sebuah material diberi beban, kemudian mengalami deformasi atau perubahan bentuk setelah beban itu hilang, maka material tersebut akan kembali ke dalam bentuk semula. Nah, itu merupakan sifat elastis. Lalu untuk sifat plastis adalah jika material diberi beban, lalu dia akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Setelah beban itu dihilangkan, maka material itu tidak kembali ke bentuk awalnya. Dengan kata lain, material mengalami perubahan bentuk. Itu merupakan sifat plastis. Dapat kita lihat, inilah proses pengepresan pada dies. Pada sisi atas dan bawah merupakan dies. Lalu di sini ada koin atau medali. Nah, di sini kita coba simulasikan menggunakan frame analysis yang dapat ditunjukkan dari mesh dan bentuk warnanya. Pada proses forming, perhitungan akan elastisitas harus sangat diperhatikan, karena deformasi plastik pada stamping dies akan berdampak pada hasil produk, baik perubahan bentuk produk maupun ukuran produk. Pada pengujian ini, ketebalan produk yang diinginkan adalah 3 mm dengan toleransi plus atau toleransi atas 0,06 mm, yang artinya dapat mengalami perubahan plus hingga 0,06 mm, tapi tidak boleh di bawah dari ukurannya 0. Jadi tidak boleh di bawah, tidak boleh ke bawah, tidak ada minusnya. Lalu pengendalian terhadap deformasi material, terutama perubahan tinggi dari stamping dies, sangat berpengaruh. Pemilihan material harus memperhatikan berbagai hal tersebut di atas, sehingga akan mendapatkan hasil produk yang baik dan sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian dari data standar kerja kita peroleh informasi sebagai berikut. Tekanan kerja saat produksi adalah 78.000 kN. Nilai ini nantinya dimasukkan ke dalam nilai pembebanan atau load pada aplikasi. Kemudian toleransi min 30 mikron merupakan batas minimal perubahan tinggi stamping dies, sehingga saat dilakukan simulasi diharapkan tinggi material tidak menyusut melebihi 30 mikron. Nah, berikut adalah hasil pengujian frame analysis kami. Dapat dilihat sebagai berikut. Material asap BF3 mengalami penyusutan tinggi sebesar 20,09 mikron. Lalu asap mengalami penyusutan, asap kalmak mengalami penyusutan 19,18 mikron. Lalu asap kaldai dia 18,97 mikron. Lalu asap vanadis 17,07 mikron. Di sini dapat kita simpulkan penyusutan paling banyak terjadi pada material asap BF3
Sedangkan penyusutan terkecil terjadi pada material asam patotis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Rifki. Di sini kita lanjut pada grafik yang terlihat antara hubungan modulus elastis dengan penyusutan yang terjadi, di mana semakin tinggi nilai modulus elastisnya, maka semakin kecil nilai penyusutannya. Maka demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai modulus elastis, maka semakin besar nilai penyusutannya. Ini terdapat kesimpulan desain dan kemudian stacking dice merupakan hal yang sangat perlu dalam kegiatan proses produksi. Desain yang sesuai dengan pengujian sebelum mass produksi dapat meningkatkan resiko kegagalan. Dengan simulasi PEM memberikan gambaran bagaimana sebuah material yang bereaksi dengan beban dan kondisi lingkungannya sehingga dapat kita prediksi kekurangannya dan kesalahan untuk kita perbaiki, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Satu hal lagi yang penting adalah pemilihan material, di mana pemilihan material yang tepat akan menentukan kekuatan dari dice dari segi lifetime penggunaannya dan tentu juga memperhatikan faktor ekonomisnya. Jangan sampai memilih bahan yang over spec tetapi dengan cost yang tinggi. Rekomendasinya di sini kami terdapat ada 5 poin, yaitu keempat, material memberikan hasil yang baik terhadap nilai standar produksi. Yang kedua, material asfalt DF3 mengalami penyusutan tinggi di angka 20,9 mikromilimeter. Poin ketiga, material asfalt vanadis mengalami penyusutan yang lebih kecil, yaitu di angka 17,07 mikrometer. Dan poin keempat, pada dasarnya semua material dapat digunakan untuk produksi karena hasil pengujiannya tidak melebihi standar yang ditetapkan. Dan poin yang terakhir, pengujian lain masih diperlukan untuk mengalami sejauh mana ketangguhan material atau kapasitas produksi yang dihasilkan dari stacking dice tersebut. Nah, rekan-rekan, baik presentasi kami mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk semua, khususnya kami. Mohon saran maupun kritik atau pertanyaan kami persilahkan. Demikian dari kami.